Laporan aktualisasi Latsar CPNS golongan 3 Angkatan 3 Kemdikbud bekerjasama dengan Puslapbang KMP LAN. Perkenalkan, saya Muhammad Atamimi, dosen di Departemen Teknik Elektro, Institut Teknologi 10 November Surabaya. Saya mencoba untuk menganalisa isu yang layak saya angkat berdasar kondisi di lingkungan saya bekerja, sehingga saya mencoba menyoroti permasalahan penulisan ilmiah yang terjadi di lingkungan departemen. Permasalahan dalam penulisan ilmiah yang sering menjadi sorotan adalah tampilan dari karya ilmiah yang tidak rapi, bahkan terkesan acak-acakan. Saya berasumsi bahwa permasalahan yang muncul di atas terkait dengan pelayanan publik, World of Government, dan manajemen ASN. Gagasan pemecahan isu adalah dilakukan 6 kegiatan yang dikemas dalam workshop penulisan dokumen dengan lateks dan implementasinya. Kegiatan pertama, melakukan kegiatan pra-perencanaan workshop, terdiri atas 3 tahapan kegiatan. Tahapan kegiatan pertama adalah menyiapkan bahan survei dan menetapkan responden sebagai bentuk penjaringan informasi dengan tujuan untuk mengakomodasi kebutuhan responden akan wawasan dan kompetensinya melalui sistem yang transparan, jelas, dan adil. Tahapan kegiatan kedua adalah melaksanakan survei melalui pengisian kuesioner dengan menggunakan teknologi informasi sehingga proses pelaksanaan lebih efektif dan efisien. Tahapan ketiga adalah melakukan evaluasi hasil survei dan membuat laporan hasil survei melalui mekanisme pengolahan data dan penyusunan laporan dilakukan dengan teliti dan dapat dipertanggungjawabkan. Kegiatan kedua adalah merancang kegiatan workshop yang terdiri atas 3 tahapan kegiatan. Tahapan kegiatan pertama adalah menemui pimpinan untuk menyampaikan maksud, tujuan, dan pendapat dengan kata-kata yang jelas yang merupakan bentuk dari penggunaan bahasa yang sopan dan nada bicara yang ramah. Kemudian tahapan kedua adalah menyusun panitia workshop melalui musyawarah mufakat. Yang terakhir adalah melakukan koordinasi untuk mengakomodir kebutuhan responden sebagai wujud diutamakannya kepentingan bersama dan kerjasama. Kemudian melakukan evaluasi untuk menjamin hasil pembahasan sesuai dengan substansi diadakannya kegiatan. Kegiatan ketiga adalah mempersiapkan program kegiatan workshop online yang terdiri atas 7 tahapan kegiatan. Tahapan kegiatan pertama adalah menyusun rancangan acara dengan detail dan jelas. Tahapan kegiatan kedua adalah menghubungi kembali narasumber dengan mengedepankan etika dan norma-norma kesopanan. Tahapan kegiatan ketiga adalah membuat draft proposal dengan memperhatikan penyusunan acara dengan detail dan menyertakan data-data yang dapat dipertanggungjawabkan. Tahapan kegiatan keempat adalah merevisi proposal apabila terdapat kekurangan sebagai bentuk dari proses penjaminan mutu. Tahapan kegiatan kelima adalah melakukan pengumpulan konten workshop dengan jelas dan penuh tanggung jawab. Tahapan kegiatan ke-6 adalah melakukan sosialisasi workshop melalui media cetak dan atau media elektronik dengan jelas dan penuh tanggung jawab dan berkualitas. Tahapan kegiatan terakhir adalah menyiapkan ruangan dan dokumentasi yang dilakukan dengan penuh disiplin dan kerja keras untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Kegiatan keempat adalah merencanakan peralihan dari workshop offline ke online berdasarkan surat edaran Rektor ITS yang terdiri atas 4 tahapan kegiatan. Tahapan kegiatan pertama adalah membaca dan mendalami surat edaran Rektor yang dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Tahapan kegiatan kedua adalah mendesain perubahan teknis acara sebagai bentuk tanggung jawab kepada peserta dengan mengedepankan prinsip yang efektif, efisien, dan inovatif. Tahapan kegiatan ketiga adalah mempelajari software Zoom dengan mandiri dan kerja keras.
Tahapan kegiatan yang terakhir adalah menyiapkan protokol workshop online secara efektif dan efisien agar mutu acara dapat terjamin. Kegiatan kelima adalah mempersiapkan program kegiatan workshop online yang terdiri atas 4 tahapan kegiatan. Tahapan kegiatan pertama adalah menyusun rancangan acara dengan detail dan jelas. Tahapan kegiatan kedua adalah menghubungi kembali narasumber dan kepala departemen yang dilakukan dengan mengedepankan etika dan norma-norma kesopanan. Tahapan kegiatan ketiga adalah melakukan sosialisasi workshop melalui media elektronik dengan jelas dan penuh tanggung jawab dan berkualitas. Tahapan kegiatan terakhir adalah menyiapkan ruangan dan dokumentasi dilakukan dengan penuh disiplin dan kerja keras untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Kegiatan keenam adalah melaksanakan kegiatan workshop yang terdiri atas 3 tahapan kegiatan. Tahapan kegiatan pertama adalah memimpin jalannya kegiatan workshop dengan penuh tanggung jawab dan profesional. Tahapan kegiatan kedua adalah melakukan pelatihan dengan mengedepankan komunikasi yang baik dan dengan teknik penyampaian yang efektif dan efisien. Tahapan kegiatan ketiga adalah memberi tes kuantitatif berupa pre-tes dan post-tes, serta tes kualitatif berupa kuesioner dalam rangka untuk meningkatkan mutu dan perbaikan berkelanjutan dari workshop yang dilakukan. Kegiatan ketujuh adalah melakukan evaluasi akhir dan membuat laporan pertanggungjawaban kegiatan workshop yang terdiri atas 3 tahapan kegiatan. Tahapan kegiatan pertama adalah dilakukan melalui pengumpulan dan merekap evaluasi dari panitia dan peserta dengan penuh tanggung jawab. Tahapan kegiatan kedua adalah menyusun laporan pertanggungjawaban dan rekomendasi yang didapatkan dari penyelenggara workshop yang dilakukan dengan jelas dan transparan. Tahapan kegiatan terakhir adalah memberikan laporan pertanggungjawaban kepada atasan serta melakukan review materi. Kegiatan ke-8 adalah menulis jurnal dengan LaTeX sebagai kegiatan aplikasi workshop yang terdiri atas 3 tahapan kegiatan. Tahapan kegiatan pertama adalah menyiapkan bahan dengan kerja keras dan mandiri untuk penulisan jurnal dengan jelas dan transparan. Tahapan kegiatan kedua adalah menulis jurnal dengan efektif, efisien, dan bermutu. Tahapan kegiatan ketiga adalah pengecekan akhir jurnal dilakukan dengan teliti dan dapat dipertanggungjawabkan. Saya kira persiapan dan pelaksanaannya juga cukup matang. Kemudian ketika pelaksanaan juga sudah banyak sekali apa yang bisa diambil dari situ. Banyak manfaatnya, terutama bagi mahasiswa yang hadir. Dan memang dalam kondisi yang saat ini, di mana wabah COVID ini mulai banyak dan korban, maka tentunya rencana dari Pak Atam ini yang sebelumnya adalah workshop dalam ruangan, kemudian ya seperti workshop biasa, akhirnya harus pindah ke dalam bentuk online, dan tentunya kami juga mengikutinya dalam bentuk online. Menurut saya workshopnya sangat bagus, walaupun dilakukan secara online, tetapi karena materi yang diberikan, baik itu dari modul hingga penjelasan yang diberikan pembicara, sangat jelas sehingga sangat mudah dipahami. Dengan adanya aktualisasi yang telah saya lakukan ini, diharapkan nilai-nilai dari agenda 2 yaitu aneka dan agenda 3 yaitu pelayanan publik, Wall of Governance, serta manajemen ASN dapat saya terapkan secara kontinu dalam pelaksanaan tugas jabatan yang saya emban di lingkungan ITS secara profesional.